Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini untuk bermajlis ilmu sambil kita melanjutkan pelajaran membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, atau yang lebih populer dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk dalam pembahasan at-taubah, yang mana taubat ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah merupakan kewajiban. Taubat, kata beliau, adalah merupakan kewajiban, dan beliau menukilkan ucapan dari para ulama dengan ucapan beliau, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Ketahuilah bahwasanya taubat itu adalah kewajiban, wajib untuk setiap dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, wajib kita bertaubat darinya. فَإِنْ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ, apabila dosa itu terkait antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya akan dianggap sah apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yuqri'a anil ma'siyati, ditinggalkan maksiat itu, ditinggalkan dosa itu secara totalitas. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia merasa menyesal dan muncul penyesalan tersebut dalam hatinya. Akan teranggap benar taubat itu ketika dia menadahkan tangannya sambil menyadari akan segala kesalahan-kesalahannya, kemudian muncul penyesalan. Dia menyesal dalam berbuat dosa sehingga membuatnya semakin jauh, berkurang keimanannya, kurang ketakwaannya, hilang rasa takutnya kepada Allah. Dimunculkan dalam hatinya bentuk penyesalan. Iya. Kemudian yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad dan dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Inilah 3 syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, syarat daripada taubat. Itu artinya seorang akan dianggap benar taubatnya jikalau dia telah memenuhi 3 syarat taubat tadi. Yang pertama, ditinggalkan dosanya. Yang kedua, dia menyesali akan perbuatan kesalahannya. Dan yang ketiga, dia bertekad semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Tapi ingat, 3 syarat taubat ini hanya berlaku untuk perbuatan dosa apabila dosa itu terkait dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dosa itu terkait antara diri kita dengan orang lain, maka tidak cukup kita mendatangkan 3 syarat. Tapi 3 syarat itu harus ditambah dengan syarat yang keempat. Disebutkan oleh beliau, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Apabila dosa itu antara diri kita dengan orang lain,
Seperti apa? Kita pernah mengambil hartanya orang lain, kita pernah mengambil sandalnya kawan kita pernah gibah saudara kita pernah rendahkan mereka, kita pernah fitnah mereka. Inilah yang disebut dengan dosa antara diri kita dengan orang lain. Maka untuk dosa seperti ini tidak cukup dia datangkan 3 syarat taubat yang telah kita sebutkan, tapi harus ditambah dengan syarat yang keempat. Kata beliau, syarat yang keempat itu an-yabra'a min haqqi sahibiha. Dia berlepas diri dari hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Apabila bentuknya harta yang diambil sepeser pun, 1 rupiah pun yang pernah kita ambil dari kawan kita, saudara kita, kaum muslimin, maka itu wajib untuk dikembalikan, dan itulah bentuk taubatnya kita dari perbuatan dosa. Ini apabila dosanya antara diri kita dan orang lain. Pernah kita curi mangganya orang, pernah kita curi barang-barang kawan kita, tetangga kita pernah curi, kita pernah ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maka bentuk taubatnya kita dari perbuatan itu, kita kembalikan hartanya kepada pemiliknya. Kita harus kembalikan. Kapan tidak dikembalikan, maka kita akan berurusan dengan orang itu pada hari kiamat. Dan jangan salahkan ketika orang yang pernah kita ambil hartanya dan dia pada hari kiamat menuntut kepada Allah, ya Allah, si fulan pernah ambil harta saya itu, tolong adili saya, siksa dia, berikan hukuman kepada dia, karena ternyata dia telah mengambil hakku, mengambil hartaku. Maka celaka bagi orang-orang yang terbiasa mengambil harta kaum muslimin secara paksa. Apakah bentuknya korupsi, apakah bentuknya mencuri, apakah bentuknya merampas, apakah bentuknya membegal, apakah bentuknya apapun, diambil haknya orang lain. Nah, semakin banyak harta yang kita ambil dari orang lain, maka semakin besar juga tanggung jawabnya pada hari kiamat. Nah, seorang ketika hendak bertobat dari perbuatan dosanya, itu tidak cukup dia datangkan 3 syarat tadi, tapi dia harus tambah syarat yang keempat. Apabila harta yang pernah diambil harus dikembalikan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya harta yang pernah saya curi itu mungkin handphone, saya sudah ambil, saya sudah jual, uangnya saya sudah nikmati. Oke, jawabannya sederhana. HP itu berapa Anda jual? 1 juta, 2 juta, maka kembalikan kepada pemiliknya. Berikan 2 juta itu kepada pemiliknya. Kalau tidak, berabe. Kalau tidak, bahaya. Kita akan berurusan dengan orang yang pernah kita ambil hartanya pada hari kiamat. Berikutnya, wa in kana hadda qadfin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwahu. Apabila kita pernah memfitnahnya, kita pernah memfitnah, menuduh yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Kita tuduh si fulan adalah orang pezina, pernah berzina, pernah mencuri, pernah begini, pernah begitu, padahal tidak ada buktinya. Maka cara bentuk kita bertobat dari perbuatan dosa itu adalah kita meminta dimaafkan dari orang yang pernah kita tuduh, dari orang yang pernah kita fitnah. Harus kita minta maaf, minta kerelaannya agar supaya dia memaafkan kita. Nah, kalau seandainya orang yang pernah kita fitnah, orang yang kita tuduh, ternyata tidak mau memaafkan kita, maka urusannya akan berlanjut sampai hari kiamat. Urusannya akan berlanjut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan di pengadilan Mahkamah Agung. Oh tidak. Itu urusannya akan terus berlanjut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang sangat adil. Tidak ada sogok menyogok. Tidak ada istilah menggunakan pelicin. Tidak ada istilah menggunakan orang dalam. Tidak ada. Oh, tolong malaikat, tolong bantu dulu saya. Ini saya sedang terdesak ini. Tolong bantu saya. Sampaikan kepada Allah. Barangkali Allah bisa meringankan adabnya saya. Tidak bisa pakai orang dalam. Kalau pengadilan di dunia bisa saja kita menggunakan pelicin, sogok menyogok. Bisa pakai orang dalam. Bisa.
Tapi di akhirat jangan pernah mengharap demikian. Jangan pernah mengharap demikian di hari kiamat. Semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Iya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Apabila dosanya itu sifatnya ghibah. Dia pernah gibahi saudaranya sendiri, dia pernah gibahi tetangganya, dia pernah gibahi bapaknya, dia pernah gibahi mamanya, dia pernah gibahi om dan tantenya, dia pernah gibahi kawannya sendiri. Iya, ya itu. Begini dan begini. Saya pernah mendengarkan sebuah ucapan dari orang yang tidak paham tentang makna ghibah. Apa dia bilang? Apa yang saya ucapkan itu memang benar ada pada si fulan. Saya tidak berdusta. Apa yang saya ucapkan ini memang ada pada si fulan. Memang dia begitu orangnya. Dan itulah hakikat daripada ghibah. Ghibah itu adalah seorang menyebutkan sesuatu kejelekan yang ada pada saudara kita. Itu namanya ghibah. Iya. Kalau seandainya kita ucapkan suatu perkara, suatu ucapan yang tidak benar, ternyata apa yang kita ucapkan tidak benar, apa yang ada pada saudara kita, itu bukan ghibah lagi, tapi itu namanya fitnah. Dan fitnah jauh lebih besar hukumannya, jauh lebih besar dosanya daripada ghibah. Iya. Dan sama-sama dosa, tapi fitnah jauh lebih besar dosanya daripada ghibah. Iya. Nah intinya ketika seorang pernah memfitnah, pernah menggibah, pernah menuduh orang lain, maka cara untuk taubatnya adalah dia minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Minta maaf. Fulan, saya pernah gibah, saya pernah begini, saya pernah begitu. Tolong maafkanlah. Iya. Barangkali engkau bisa memaafkan saya. Jangan sampai saya tidak minta maaf, kemudian kamu tidak maafkan saya, kita akan berurusan pada hari kiamat. Jangan sampai. Seperti ini ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bi'saz zal al-udwan, bi'saz zal yawmal ma'adi al-udwan 'ala al-ibad. Sejelek-jelek bekal yang kita bawa ke negeri akhirat adalah permusuhan dengan orang lain. Kalau kita bisa membawa bekal pada hari kiamat dengan bekal amal soleh, kebaikan, ketakwaan, keimanan, tauhid dan sunnah, itu yang terbaik. Jangan pernah bawa bekal pada hari kiamat dengan cara bermusuhan dengan orang lain. Kalau hendak bermusuhan sampai di dunia saja, jangan sampai kita bermusuhan pada hari kiamat juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita belum pernah minta maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Iya. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. Dan wajib kata beliau, seorang itu bertaubat dari segala bentuk dan jenis dosa dan kesalahan. Wajib. Dosa apa boleh? Iya. Fa'in taba min ba'dihha sahhat taubatuh. Apabila dia sudah bertaubat dari sebahagian dosanya, maka taubatnya sudah dianggap benar. Dan dosa yang lain itu perlu taubat tersendiri. Iya. Nah paling bagusnya itu kalau seorang dia bertaubat kepada Allah, dia bertaubat dari semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ya Allah, ampunilah dari segala dosa-dosaku. Itu namanya dia bertobat dari segala perbuatan dosanya. Iya. Kalau dia ingat sebahagian dari dosanya, ya Allah saya pernah berbuat ini, tolong maafkan saya. Ya Allah saya pernah berbuat ini, tolong maafkan saya. Engkau lah yang maha pengampun, engkau yang maha merahmati. Itu namanya dia bertobat dari sebagian dosa. Tapi yang terbaik bagi seorang hamba adalah dia bertobat dari segala bentuk dosa dan kesalahannya. Iya. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah, dan sungguh sangat banyak penjelasan keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah
Dan menurut kesepakatan para ulama akan wajibnya taubat bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, kemudian beliau sebutkan dalil satu persatu dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan wajibnya taubat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Allah panggil kepada seluruh manusia. Tidak Allah panggil hanya sebahagian dari jenis manusia. Tidak. Bukan cuma orang beriman saja. Bukan cuma orang muslim saja. Bukan cuma orang kayanya saja. Bukan cuma pemerintah saja. Tapi Allah panggil semua manusia agar supaya mereka bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an. Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. La'allakum tuflihun ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, agar supaya kalian beruntung, kata Allah. Nah, secara tidak langsung pada ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, akan wajibnya taubat tersebut. Di mana taubat ini Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertaubat. Iya. Dan taubat jangan kita berpikir ketika kita berbuat dosa saja. Kita tidak berbuat dosa sekalipun wajib untuk bertobat. Lebih wajib lagi ketika kita berbuat dosa. Lebih wajib lagi. Kemudian berikutnya dari ayat ini juga kita bisa mengambil semua pelajaran bahwa ternyata manfaat dan fungsi daripada taubat itu akan menciptakan keberuntungan bagi setiap muslim dan muslimah. Siapa yang ini bertobat pasti dia akan mendapatkan keberuntungan, beruntung dunia, beruntung alam barzakh, beruntung alam akhirat. Dia beruntung di dunia karena Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, dilapangkan, dimudahkan urusannya. Itu manfaat ketika dosanya telah diampuni. Rezekinya akan mudah, urusannya akan lancar, hatinya akan semakin lapang. Dia beruntung. Iya. Karena orang yang terlalu banyak dosanya dan belum diampuni dosanya, itu akan membuat rezekinya semakin sempit, urusannya semakin sulit, dadanya semakin sempit. Itu efek samping daripada dosa. Itu efek samping. Makanya ketika Anda membuat sebuah urusan kemudian ternyata tidak ada solusinya, pahami itu pengaruh daripada dosa. Pahami itu. Buka bisnis itu mandek, buka proyek sana gagal, bikin pekerjaan ini gagal terus. Ketahuilah itu merupakan efek samping daripada dosa yang pernah Anda kerjakan. Segera bertobat, segera istighfar, segera akui kesalahan. Karena efek samping daripada dosa itu akan menyempitkan hati. Satu. Dua, akan menyulitkan dari segala urusan. Tiga, membuat rezeki kita semakin berkurang, semakin sempit, semakin sulit kita dapatkan. Jangan pernah remehkan dari perbuatan dosa itu. Jangan pernah remehkan. La tanzur ila saghir al-ma'siyah, walakin anzur ila 'azamati man 'asait. Kata para ulama, jangan engkau sekali-kali pernah melihat kepada kecilnya perbuatan dosa. Jangan. Tapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Anda berbuat dosa itu kepada siapa? Al-Wahidul Qahhar, Al-Azizul Jabbar, Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal, yang maha kekal abadi, memiliki alam semesta, pengatur langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita semuanya, yang maha besar, yang maha agung, maha sempurna, maha kaya, maha merajai, maha menguasai. Itulah yang Anda bermaksiat kepadanya. Datang ila saghiril ma'siyah, jangan pernah melihat kepada kecilnya perbuatan dosa, kecil jini. Jangan pernah anggap remeh. Walakin yanzur ila 'azamati man 'asait. Akan tetapi lihat kepada siapa kalian berbuat dosa. Iya. Yang berpacaran segera tinggalkan pacaran. Yang meninggalkan salat segera hentikan perbuatan seperti ini. Yang suka berbuat dusta, tinggalkan perbuatan dusta. Yang masih sering durhaka sama orang tua, segera taubat. Segera perbaiki hubungan dengan orang tua. Yang suka ghibah, suka fitnah orang lain, tetangga, saudara, tinggalkan perbuatan itu. Yang masih sering
bermalas-malasan ketika sholat, tinggalkan perbuatan malas, perbuatan tercela seperti ini. Iya, sekiranya bertobat. Saya baru saja tadi sebelum saya datang ke sini setelah asar, saya diminta oleh salah seorang teman untuk berceramah di pemakaman. Ada salah seorang kawan kita meninggal atau orang tuanya meninggal. Dia telepon saya untuk minta memberikan ceramah di pemakaman. Saya berikan ceramah. Yang hadir mungkin sekitar 50 orang. Coba kita berpikir, apa jadinya kalau seandainya kita yang dikuburkan hari ini? Kita tidak bisa rasakan lagi apa itu indahnya dunia. Tidak bisa lagi bercengkrama dengan kawan-kawan, tertawa sana sini. Tidak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi melihat indahnya dunia, indahnya matahari pada saat dia terbit, pada saat dia tenggelam. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan kawan-kawan di majelis ilmu. Kita tidak bisa lagi mengerjakan salat, tidak bisa lagi baca Quran. Terputus semua amalan kita, berakhir semua kehidupan. Apa jadinya pada saat nama kita lagi dipanggil, telah meninggal si fulan, si agan? Apa jadinya? Apa jadinya kalau seandainya kita yang ditangisi jenazahnya kita? Apa jadinya? Apa jadinya kalau seandainya kita berpikiran bahwa ternyata ajal kita 10 tahun ke depan, ternyata esok hari sudah ajal kita? Apa jadinya? Sementara bekal sangat-sangat sedikit. Sementara perjalanan sangatlah panjang di kehidupan akhirat. Ini perjalanan akhirat sangat panjang ini. Sangat panjang kehidupan akhirat. Alam barzakh. Entah berapa juta tahun kita tinggal di alam barzakh, di alam kubur. Wallahu berapa juta tahun kita tinggal di sana. Sementara di dunia, ya ada yang hidupnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 35, 39, 40. Bermacam-macam orang tinggal di dunia. Tidak lama-lama kita. Tidak lama-lama di dunia ini. Silahkan kalian bersenang-senang. Silahkan kalian bekerja. Silahkan kalian cari nafkah. Silahkan kalian kerja pagi siang malam. Silahkan. Tapi tolong jangan lupakan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari duniamu, tapi jangan lupakan akhiratmu. Iya. Yang terjadi di zaman sekarang manusia itu karena sudah saking sibuknya mencari ini, mencari sana, mengumpulkan harta pagi siang malam. Tidak memikirkan apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang haram, tidak dipikirkan. Besok ternyata ajalnya. Barulah menyesal ketika ajal menjemput. Tidak berguna lagi penyesalan pada hari itu. Tidak berguna. Tidak berguna lagi. Iya. Memang di hari ini kita masih bisa bersenang-senang dengan smartphone kita, dengan HP kita, dengan status kita, dengan Facebook kita. Kita masih bisa bersenang-senang. Masih bisa bercengkrama dengan kawan-kawan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di manapun. Tapi ingat, di alam kubur tidak bisa lagi. Tapi Ustaz, ajal saya mungkin masih 30 tahun ke depan. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Iya. Betapa banyak orang-orang yang tertawa di pagi hari, ternyata di sore hari kain kafannya sudah dijahit. Iya. Betapa banyak orang-orang yang mereka menjadi pengantin baru di pagi hari. Ternyata di esok harinya namanya sudah dipanggil menjadi seorang jenazah. Demikian. Iya. Jangan berpikir saya masih muda Ustaz. Tidak. Yang namanya kematian tidak pandang bulu. Tidak melihat status sosial. Mau Anda muda, mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda pejabat, apabila datang tidak akan pernah bergeser. Walaupun sesaat, walaupun sedetik, apabila datang, langsung segera datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa saja yang berada di atas muka bumi ini akan binasa, kata Allah. Binasa. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Umar. Siapa itu Umar? Sahabat mulia. Amirul Mukminin. Khalifatul Rasyidin. Beliau mengatakan,
harusnya ucapan ini kita camkan di sini. Kita camkan di sini, kita tulis dalam kertas, kemudian jangan pernah dilupakan. Apa kata beliau? Likulli yawmin yuqalu fihi mata fulan. Likulli yawmin yuqalu fihi mata fulan. Wa la budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Setiap harinya kita mendengarkan si fulan telah meninggal. Setiap harinya kita mendengarkan ada seruan, ada panggilan bahwasanya si fulan telah meninggal. Si fulan bin fulan telah meninggal. Si fulan bin fulan telah berpulang ke rahmatullah. Si fulan bin fulan telah berpulang ke rahmatullah. Wala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Dan kata Umar, akan tiba saatnya, di mana di waktu itu akan diserukan bahwasanya Umar telah meninggal dan telah terjadi. Umar pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil juga. Iya. Mana itu orang-orang yang pernah bersama kita? Dari paman, dari tante, dari kakek, dari nenek, dari saudara, dari paman, dari ayah dan ibu. Mana semuanya? Yang mereka sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Mana sekarang? Sekarang sudah di bawah tanah. Kita pun akan menyusul. Maka segera bertaubat. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat ke semuanya. Sadari dosa-dosa itu dosa terlalu banyak. Seringkali azan dikumandangkan, kita abaikan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita kerjakan? Sibuk dengan pekerjaan. Iya. Asik dengan game, asik dengan YouTube, asik dengan Facebook. Iya. Ada seruan pengajian di masjid, seringkali kita abaikan. Padahal kita dengarkan ceramah, kita dengarkan nasihat. Padahal salat ini merupakan kebaikan kita. Padahal majelis ta'lim ini adalah bekal kita menuju ke akhirat. Di majelis inilah kita akan diingatkan bahwasanya dunia adalah perkara yang hina dan kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Hanya majelis ini, bukan majelis yang lain. Majelis yang lain itu hanya sekedar mengingatkan kita dunia indah, dunia nyaman, dunia enak. Diberikan motivasi untuk senantiasa mengejar, mencari dunia. Itu majelis-majelis yang lain. Hanya majelis inilah yang senantiasa mengingatkan kita kehidupan sebenarnya. Kehidupan apa itu? Kehidupan akhirat. Jangan terpedaya dengan dunia, saudara. Jangan terpedaya. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan kita terpedaya. Ambil pelajaran dengan orang-orang yang terdahulu. Dari orang tua kita sudah meninggal, ambil pelajaran itu. Sekarang di mana mereka? Di bawah tanah. Apa yang mereka bawa? Kain kafan 3 lembar. Berapa ukuran kuburannya? 2x1. Terus mana rumahnya kemarin? Mana rumahnya kemarin itu? Yang 3 lantai, 4 lantai, mana semuanya? Ditinggalkan, diperebutkan oleh ahli warisnya. Dari bawah mati. Mana perhiasan yang mereka kumpulkan? Dari emas, berlian, dari bawah. Ingat, kain kafan itu tidak ada sakunya. Kain kafan itu tidak ada sakunya. Maksudnya apa? Maksudnya dari segala harta yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa sampai di alam kubur, tidak ada. Yang kita bawa apa? Amal soleh. Itu yang kita bawa. Nah, ternyata amal soleh yang kita bawa pada hari kiamat kita abaikan selama ini. Kita abaikan. Ada yang dikumandangkan, tidak kita penuhi. Ada ajaran ta'lim, kita abaikan. Perintah Allah tidak dihindarkan. Larangan Allah kita kerjakan. Begitukah seorang muslim? Begitukah seorang mukmin? Iya. Ini kehidupan dunia sementara, saudara. Sementara kehidupan akhirat selamanya. Memang tidak pernah diajarkan dalam agama Islam kita itu melupakan dunia sampai tidak bekerja, sampai lupa mencari nafkah. Tidak juga. Silakan bekerja, silakan cari nafkah, silakan cari penghasilan, silakan jadi guru, silakan jadi pegawai, silakan jadi ini, silakan. Tidak dilarang. Tapi tolong jangan lupakan akhirat kalian. Ketika adzan dikumandangkan, datangi seruan adzan.
Penuhi panggilan azan. Ketika ada waktu luang, baca ki Al-Quran. Ketika ada waktu luang di malam hari, salat malam ki. Salat malam. Ada kesempatan untuk berzikir, berzikir. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ucapkan itu. Iya. Kita tidak lama-lama di dunia ini. Dan betapa banyak dari kaum muslimin yang masih muda, masih belia, belum menikah, belum punya pasangan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yughurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Jangan kita sampai terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan kita terlena dengan kehidupan orang-orang di luar sana yang mereka terpedaya, terlena dengan kehidupan dunia. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, kata Allah. Biarkan mereka terbuai dengan angan-angannya. Biarkan. Kita sebagai seorang muslim jangan terbuai, jangan terlena, jangan tertipu. Dharhum ya'kulu, kata Allah. Mereka-mereka yang tidak salat, mereka-mereka yang tidak mau majelis taklim, mereka-mereka yang tidak mengindahkan perintah Allah, biarkan mereka makan bersenang-senang di dunia ini. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan mengetahui pada hari kiamat. Iya. Anda sebagai pemuda, Anda yang masih muda, berbakti sama orang tua. Dan cara berbakti sama orang tua adalah dengan belajar agama. Anda sebagai pemuda ini, sebagai pemuda yang masih muda, ingin berbakti sama orang tua, maka cara yang terbaik adalah belajar agama. Di ilmu agama inilah kalian akan diajarkan bagaimana caranya berbakti sama orang tua. Iya. Di ilmu agama inilah kalian akan diajarkan bagaimana membalas kebaikan orang tua. Di majelis-majelis taklim inilah kalian akan diedukasi, akan diberikan informasi, akan diajarkan bagaimana caranya membalas kebaikan seorang ibu, membalas kebaikan seorang ayah. Iya. Hanya di majelis ini. Tapi kalau majelis-majelis yang lain, ilmu-ilmu yang lain hanya mengajarkan kita untuk berambisi, mengejar dunia, dan dunia. Untuk mengalahkan si fulan, untuk menyaingi si fulan, untuk menandingi si fulan dan Allah. Terus termotivasi untuk mencari, mengejar karir, menambah pangkat dan jabatan agar supaya bertambah penghasilan. Subhanallah. Terus sampai kapan kita mau seperti ini? Sampai kapan mau sadar? Sampai kapan mau introspeksi diri? Nanti ketika di alam kubur baru sadar, terlambat. Kalau sudah masuk di alam kubur, sudah tidak berguna penyesalan, saudara. Tidak berguna lagi. Anda sudah dikubur, Anda sudah terbaring kaku, diselimuti dengan kain kafan. Tidak berguna penyesalan di situ. Tidak berguna. Iya. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sangat indah. Harus senantiasa kita kaji. Harus senantiasa kita ulang. Harus senantiasa kita perdengarkan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat ke semuanya wahai orang-orang beriman. Allah panggil kita. Allah ciptakan kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Allah hidupkan kita. Allah berikan izin kita hidup di dunia ini. Allah ingatkan kita. Wa tubu ila Allah. Taubat kepada Allah dari semua dosa-dosa. Wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung dunia dan bersih akhirat. Iya. Agar supaya kalian beruntung. Karena dosa itu ada efek sampingnya, ada dampak buruknya. Makanya bertaubat. Agar supaya ketika kalian berbuat dosa, tidak ada efek sampingnya, tidak ada dampak buruknya, maka segera bertaubat. Iya. Barangkali besok meninggal. Barangkali besok nama kita dipanggil. Si fulan bin fulan telah berpulang ke rahmatullah. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tidak berguna lagi penyesalan. Iya. Ustaz, nanti tua baru saya ke masjid. Tidak ada jaminan. Sekarang kalau ingin berubah, sekarang kalau ingin hijrah, sekarang kalau ingin introspeksi diri, sekarang kalau ingin bertaubat, bukan besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun ke depan, tapi sekarang dari sekarang melangkahkan kaki ke masjid, dari sekarang pelajari Al-Quran,
Dari sekarang segera bertobat. Dari sekarang banyak-banyak muhasabah. Ya Allah, sudah berapa tahun saya habiskan umurku ya Allah hanya untuk ini, senda gurau berkumpul sama kawan-kawan di warkop, dari warkop sana pindah ke warkop sini, habis waktuku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hari ini saya ingin bertobat ya Allah. Iya, saya ingin mempelajari agamamu ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kehidupanku. Iya, sudah terlalu banyak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat dosa, Allah masih berikan izin kepada kita untuk hidup di dunia ini. Kurang apa lagi kebaikan ya Allah? Kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, Allah masih izinkan kita untuk hidup di dunia. Luar biasa itu. Masih diizinkan kita untuk menghirup oksigen, gratis lagi, gratis. Allah tidak inginkan kita di dunia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Cuma itu yang Allah minta. Allah tidak pernah minta agar supaya kita bayar dari setiap oksigen yang kita hirup. Allah tidak pernah minta itu, sebab Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kita bayar puluhan juta, sekian untuk membalas kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh. Ya Allah inginkan agar supaya kita banyak-banyak bersyukur dengan bertaubat, dengan beristighfar, memperbaiki kehidupan kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh. Itu yang Allah inginkan. Sebab kita semuanya ada di dunia ini bukan sekadar untuk makan dan minum saja, bukan sekadar untuk memuaskan kepuasan perut atau kepuasan kemaluan. Bukan cuma itu. Kalau kita di dunia ini hanya sekedar memikirkan kepuasan perut atau kepuasan kemaluan, mohon maaf, terus apa bedanya kita dengan makhluk yang lain dari hewan-hewan? Itu kehidupannya hewan seperti itu. Mereka di dunia hanya memikirkan bagaimana supaya bisa makan, bagaimana supaya bisa memuaskan kemaluannya. Kita sebagai manusia ada demikian keadaannya. Allah sudah berikan kepada kita akal. Dengan akal itu harus kita berpikir, apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah sekedar untuk senda gurau, berfoya-foya, bersenang-senang, tidak mengerjakan perintah, mengerjakan apa yang diharamkan? Oh tidak. Dunia ini ada tujuan dan ada hikmah yang Allah ciptakan. Dan kita selaku manusia, Allah ciptakan kita dengan satu tujuan yang sangat indah. Tujuannya apa? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika ada seruan majelis taklim, ikuti. Insya Allah akan diselenggarakan kajian Islam di Masjid Ar-Rasyid. Pemateri si fulan dan si fulan hadir. Iya. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Segera kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita begitu sangat antusias ketika ada orang tua kita memanggil kita. Ketika ada orang yang sangat kita cintai memanggil kita, kita sangat antusias itu, sangat bersemangat itu untuk memenuhi panggilannya. Ini yang panggil kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil kita, Allah undang kita untuk mengerjakan salat, untuk mengerjakan ibadah di rumahnya yang paling mulia, tempat yang paling suci. Kemari ki, hayya 'ala shalah, mari tegakkan salat. Hayya 'ala falah, mari mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Siapa yang mengerjakan salat akan berbahagia, mendapatkan kemenangan. Mari kata Allah, kerjakan salat, aku akan berikan kemenangan, aku akan berikan kebahagiaan. Dan berapa lama kita kerjakan salat? Berapa lama? 10 menit, 15 menit, tidak lama. Kalau kita tinggal di warkop berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Allah hanya minta kepada kita sedikit waktu kita agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang baik apa lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Kurang baik apa lagi?
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Iya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat harusnya menjadi motivasi kepada kita semua untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan cara sering-sering bertaubat dari segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian berikutnya dibawakan oleh penulis sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan beristighfarlah kalian, mohon ampunanlah kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dengan taubat yang nasuha. Kemudian yang terakhir, penulis rahimahullah taala membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kepada setiap manusia. Dan kita semuanya selaku umat manusia harusnya merasa terpanggil. Sebab di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanggil kita. Wahai sekalian manusia, tubu ila Allahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena saya bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam itu sebanyak 100 kali. Yang mengucapkan ini adalah manusia terbaik, makhluk yang paling mulia, yang telah dijamin masuk surga, diampuni dosanya apa yang telah berlalu, apa yang akan datang. Bahkan dia menjadi rasul terbaik, penutup para nabi dan para rasul, yang segala kemuliaan ada pada diri beliau, yang segala keutamaan ada pada diri beliau. Beliau yang telah mengatakan, tubu ilallahi, bertaubat kalian semuanya kepada Allah. Karena sesungguhnya saya, kata beliau, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 100 kali. Maka kita selaku manusia yang berlumuran dengan dosa harusnya lebih sering lagi, lebih banyak lagi untuk senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini panutan kita saja. Rasul yang paling mulia ternyata beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam lebih daripada 100 kali. Apakah lagi dengan kita ini yang tidak ada jaminan surga bagi kita? Dosa kita belum terampuni. Iya. Yang kita jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, ibadah kita sangat sedikit, dosa kita terlalu banyak, maka kita harus lebih sering lagi, lebih giat lagi untuk senantiasa bertobat dan beristighfar akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tubu ilallahi fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya, kata beliau, bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih daripada 100 kali. Maka dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang pertama, akan wajibnya taubat bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, bagaimana kehebatan daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 100 kali. Kemudian di dalamnya terdapat juga untuk senantiasa meneladani dari Rasulullah SAW di mana beliau yang paling sering beristighfar kepada Allah, maka kita selaku umatnya harus senantiasa mengikuti dan menjadikan beliau sebagai panutan. Kita ikuti dari segala petuah-petuahnya beliau, kita ikuti dari segala perintah-perintahnya. Baik, ini sudah masuk waktu isya ya. InsyaAllah kalian kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang diampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, menerima dari segala amalan soleh, amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqamah tegak di atas sunnah Rasulullah, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi dari segala larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.